Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik, hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, pada pekan ketiga Prapaskah. Selamat mengikuti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan dari kitab Ulangan diceritakan hubungan antara Allah dan Israel dapat digambarkan sebagai hubungan antar kekasih. Allah begitu mengasihi Israel dan memberikan yang terbaik baginya. Allah menuntut pula kesetiaan dan cinta yang tak terbagi dari Israel. Setelah Musa mengingatkan bangsa Israel tentang sejarah mereka, menasihatkan mereka untuk menaati hukum-hukum Allah agar mereka hidup. Hanya Allah yang patut dicintai dan disembah. Untuk itu, bangsa Israel harus mengingat semua hukumnya dan menyampaikannya kepada generasi-generasi berikutnya. Itulah sebabnya 2 loh untuk 10 perintah Allah dibuat dari batu agar hukum-hukum itu permanen. Allah menginginkan agar bangsa Israel tidak menyembah apapun yang berada di dalam alam ciptaan meskipun mengatasnamakan Yahweh. Hanya Yahweh yang patut disembah. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Ia adalah Allah yang cemburu. Ia berharap bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Hukum Tuhan menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketetapan dan peraturan tidak membatasi, namun mengarahkan kita hidup bahagia. Namun jika kita menyimpang, hidup kita akan menuai bencana karena kesalahan kita sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk melenyapkannya. Ia juga sekalian mengajak setiap orang yang ingin mengikutinya dengan cara melakukan perintah Tuhan. Buah dari ketekunan melakukan perintah Tuhan adalah menduduki tempat yang tinggi. Tempat tinggi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah tempat di mana Tuhan berada, yaitu kerajaan surga. Siapapun yang melakukan perintah Tuhan, ia akan hidup bahagia dimanapun Tuhan berada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mau membantu kita untuk memahami tugas perutusannya di dunia ini. Ia telah datang untuk melakukan pekerjaan dan kehendak Allah Bapa. Seluruh kehendak Tuhan sudah tertulis di dalam kitab suci. Itu sebabnya Ia berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Inti dari kerajaan Allah adalah cinta kasih. Maka Yesus menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat dengan hukum atau perintah baru, yakni mengasihi Tuhan dan saling mengasihi sebagai saudara. Yesus menyempurnakan hukum Taurat, maka konsekuensinya adalah semua pengikutnya harus ikut menyempurnakan hukum Taurat dengan melakukan perintah kasih. Kalau orang tidak melakukannya, maka ia akan mendapat tempat yang paling rendah. Hal ini berbeda dengan orang yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Yesus mengajar kita dengan contoh kehidupannya sendiri. Lewat contoh kehidupan kita dapat memimpin orang-orang kepada Kristus, artinya memenuhi hukum kasih Yesus seperti telah diperintahkannya kepada kita.
Marilah kita berjuang agar dapat menjadi saksi-saksi Allah yang hidup, memenuhi hukum kasih Yesus selagi kita menunjukkan rasa hormat kita kepada setiap orang di sekeliling kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hukum dan aturan yang dibuat supaya hidup bersama kita lebih teratur, lebih harmonis. Apapun hukum dan aturan yang dibuat, tentu saja dengan maksud dan tujuan untuk kebaikan kita bersama. Keadilan semakin ditegakkan dan tidak ada orang yang merasa dirugikan dalam kebersamaan itu. Maka, mari kita tunjukkan ketaatan kita terhadap hukum dan aturan yang dibuat dengan kedisiplinan diri kita masing-masing. Disiplin yang timbul bukan karena takut, namun karena kesadaran diri kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.